Kenapa orang Kristen jarang kesurupan? Soalnya setauku selama ini belum pernah lihat sih. Oke. Kita itu sebenarnya boleh apa enggak sih makan daging babi? Memang ada tuh di perjanjian lama memang disebutkan. Yeah. Biasanya aku nggak sengaja tiba-tiba nyanyiin lagu pujian dan doa di toilet. Apakah itu boleh? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pastor. Iya. Kenapa orang Kristen jarang kesurupan? Soalnya setauku selama ini belum pernah lihat sih. Oke. Kenapa orang Kristen jarang kesurupan? Nah, sebenarnya semua orang, nggak hanya orang Kristen, itu kan kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh kan. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, waktu kita lahir baru, terima Tuhan Yesus. Nah, si rohnya Yesus itu, Roh Kudus itu masuk ke dalam roh kita, menjadi bagian dari roh kita. Nah, si roh kita kalau nggak ada roh Tuhan di dalamnya, it means kosong, pasti akan ada selalu roh-roh lain yang mengisi masuk. Dan roh-roh jahat itu juga ternyata itu punya karakteristik sendiri. Mereka punya profil juga lah. Ada roh-roh yang, ya kalau misalnya mungkin kita nonton di film, atau saya beberapa kali nanganin yang pelepasan, ada beberapa spirit-spirit yang ada yang manifest gitu kan. Yeah. Kan maksudnya mereka pengen show off gitu kan. Biasanya kalau setan tuh pengen show off, pengen kelihatan gitu. Ada beberapa yang manifest, bahkan pernah juga ada yang saya lagi doain pelepasan, terus tiba-tiba dia melotot kayak pokoknya matanya jadi besar banget, terus dia ngomong kamu, wah gitu-gitu. Sempet ada juga yang layanin pelepasan, terus tiba-tiba muka si orangnya berubah jadi muka nenek-nenek, pernah ada juga gitu. Jadi sebenarnya bukan soal kesurupan atau enggak ya. Kalau di dalam kita ada roh Tuhan, maka roh yang di dalam kita ini jauh lebih besar dari semua roh manapun juga di dunia ini. Kita perlu khawatir kalau yang pertama, kalau di dalam kita nggak ada roh Tuhan, Roh Kudus itu. Jadi selama ada Roh Kudus, nggak akan mungkin sih kita bisa jadi kesurupan ya, kecuali kita emang mengizinkan semua roh-roh masuk, kita mengundang roh itu masuk, ya otomatis kalau kita ngundang roh lain masuk, ya Roh Kudus nggak bisa tinggal dong, gitu kan. And then yang kedua, hari ini tuh jangan salah, setan tuh udah makin pinter hari ini. Jadi bukan ya kalau kita mungkin masih sering lihat film-film Indonesia yang mengerikan, katanya kan film hantu Indonesia paling serem kan. Hari ini tuh setan udah nggak dalam bentuk yang mengerikan lagi. Hari ini setan tuh udah dalam bentuk yang cowok ganteng, cewek cantik, cowok pinter, cewek pinter. Jadi yang harus kita khawatirkan justru bukan soal kesurupannya ya, tapi keserupaan kita sama Kristus. Jadi semakin kita serupa sama Kristus, ya sudah pasti kita nggak akan kesurupan lah, karena ya di dalam kita ada yang jaga, ada yang mengisi gitu. Jadi fokusnya bukan di kesurupannya, tapi fokusnya mari terus mengisi si roh kita dengan roh yang benar. Ya, makanya kita harus perlu hidup penuh dengan roh itu setiap hari. Betul. Karena ya tadi betul katanya Pastor bahwa sekarang ini setan itu bukan hanya soal kesurupan, tapi dia menyerupai banyak sekarang. Betul, itu lebih mengerikan kan daripada kesurupan. Betul. Itu lebih ngeri lagi. Iya. Oke, terima kasih Pastor buat jawabannya. Yang selanjutnya, nah ini ada pertanyaan yang unik lagi dari Elohimers ini. Teman-teman ini pertanyaannya lucu-lucu loh pertanyaannya. Kalau menurut Alkitab, kita itu sebenarnya boleh apa enggak sih makan daging babi? Memang ada tuh di perjanjian lama memang disebutkan. Ketika kita nggak boleh makan hewan babi, berkuku belah dan lain sebagainya. Tapi setelah kita hidup di perjanjian baru, ada juga perkataan bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Itu gimana Pastor tanggapi pertanyaan seperti ini? Lucu banget lah. Betul, memang di perjanjian lama itu ada banyak banget kayak ritual-ritual untuk ibadah gitu kan, makanan-makanan yang nggak boleh kita makan. Lalu, kan 10 perintah Allah itu termasuk tuh dari semua peraturan-peraturan hukum-hukum yang kita tahu, termasuk salah satunya memang soal makan, soal binatang.
Tapi masuk ke perjanjian baru, and then Yesus udah menyempurnakan si hukum dan perintah-perintah itu semua, justru jauh lebih bukan lebih ringan, justru jauh lebih berat. Kalau dulu contoh ini bukan makanan, contoh dulu itu kita nggak boleh membunuh. Tapi di perjanjian baru kita membenci saudara kita aja itu sebenarnya udah membunuh loh, ya kan? Maksudnya disempurnakan dan jadi lebih kita harus lebih aware sama yang itu. And then contoh yang lain di perjanjian lama dulu jangan engkau berzina. Tapi berzina itu kan ya maksudnya hidup dengan yang bukan pasangannya gitulah. Nah tapi di perjanjian baru kamu melihat seorang wanita atau pria dan menginginkannya itu udah berzina. Jadi jauh lebih berat. Nah makanya kalau soal makanan aku sih pegang 2 ayat aja sebenarnya. Dan ayatnya tuh ada di yang pertama 1 Korintus 6 ayat 12. Firman-Nya bilang gini, segala sesuatu halal bagiku. Ini Paulus bilang. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi kuncinya adalah kita diperhamba atau enggak sama si babi ini. Jadi kan kalau kayak makan kayaknya pokoknya harus makan babi, nggak bisa nggak babi, pokoknya kalau nggak makan babi gue meninggal atau pingsan atau nggak enak lah. Nah itu berarti sudah diperhamba oleh ada roh babi di situ. Nah itu justru yang nggak boleh menurut Alkitab ya, menurut Alkitab kita loh, bukan Alkitab saya doang. And then yang berikutnya dibilang kan gini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi nggak segala sesuatu itu berguna. Nah, makan itu hari-hari ini kalau buat saya pribadi dan mungkin untuk beberapa orang, makan itu bisa jadi sebuah hiburan nggak sih? Kayak orang stres, kita pengen makan enak, refreshing. And then makanan apa sih? Daging yang hampir menyerupai surga itu, daging babi mungkin bagi kita dan beberapa orang ya. Dan akhirnya kita makan itu untuk menikmati dan Tuhan juga pengen kita menikmati hidup, why not? Kenapa enggak? Asalkan kata kuncinya sih diperhamba. Sebenarnya kata kuncinya diperhamba. Kalau kita nggak makan babi, itu berarti udah diperhamba. And then kita juga pasti tahu segala sesuatu yang terlalu itu nggak bagus, ya kan? Sesuatu yang berlebihan pun betul. Semua yang berlebihan itu nggak bagus lah, karena ya fisik kita tentunya, seperti kita harus mengenal lah tubuh kita. Kalau ya memang kita punya penyakit tertentu, and then daging itu tidak disarankan, ya janganlah, jangan mencobai Tuhan juga, jangan merusak diri juga, kan poinnya itu kan. Kalau makanan itu, daging ini udah sampai merusak tubuh kita, ya we need to stop lah, kita harus stop, berarti itu udah harus diharamkan untuk tubuh kita gitu. Jadi ya semua halal, tapi yang pertama jangan sampai diperhamba, yang kedua berguna atau enggak. Kalau memang sih daging itu sudah tidak berguna lagi untuk kesehatan kita, bahkan malah bikin kita sakit, leher pegel, ya janganlah berarti gitu. Jadi lebih tepatnya bijaksanalah dalam mengkonsumsi atau makan makanan yang menurut kalian memang dibutuhkan lah untuk tubuh kalian. Kan tubuh kita bait Allah kan. Betul. Oke, terima kasih Pastor. Pertanyaan selanjutnya, nah ini agak unik juga pertanyaannya. Aku mau nanya, biasanya aku nggak sengaja tiba-tiba nyanyiin lagu pujian dan doa di toilet. Apakah itu boleh? Aku bahkan menciptakan lagu rohani di toilet loh. Ada beberapa lagu rohani yang tercipta waktu di toilet justru. Aku tahu mungkin ini pertanyaan dari orang yang dulunya bukan Kristen mungkin di agama sebelah, mungkin karena di agama sebelah kan menganut ya kita harus kudus atau benar dulu atau memposisikan ada tempat dan segala macam. Tapi puji Tuhannya kalau di kita, bahkan Yesus aja bilang di Yohanes 4 ayat 21 ya, aku bacain ya. Percayalah kepadaku, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, ini lagi bicara soal tempat. Jadi menyembah Tuhan itu, berdoa itu bisa dilakukan di mana aja. Puji Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan yang anti tempat, especially toilet. Bahkan kalau buat saya pribadi, toilet itu di rumah atau di kantor ya, di kantor itu malah jadi hiding place saya untuk saya bisa
berjumpa sama Tuhan gitu. Karena se-omnipresence-nya itulah Tuhan kita, dia maha hadir dan maha mengerti, maha tahu, dan dia bisa hadir dimanapun aja. Ada banyak hal-hal supranatural terjadi, breakthrough di hati saya, pemulihan terjadi justru di toilet ketika saya lagi nggak ketemu sama siapa-siapa, lagi saya fokus sama Tuhan, connect sama Tuhan, dan it happens mostly in the toilet. Dan bahkan lagu rohani tadi. Nah, jadi emang bukan soal tempatnya, dan ayat lanjutannya bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Dan poinnya berikutnya adalah, kalau kita mengenal Tuhan yang kita sembah, maka tempat itu udah nggak jadi masalah. Contoh kayak saya nggak masalah kok di sini makan apa aja bebas, karena yang penting bukan makan apa, tapi makan sama siapa. Ya. Sama Tuhan yang kita sembah juga. Bukan soal tempatnya di mana, tapi how we relate with Him. Gimana kelaparan kita, kehausan kita sama Tuhan. Itu justru yang paling penting. Kita berusaha mengenal Tuhan atau enggak, itu yang paling penting buat Tuhan. Bukan soal tempat. Bukan soal tempatnya, ya. Tapi kalian mengenal nggak Tuhan lewat tempat di mana saja. Jadi kalian juga bisa nyembah pun. Ya, kita juga punya program worship everywhere. Itu juga salah satu programnya, kita bisa nyembah Tuhan di mana aja. Betul. Di mobil, di kantor, termasuk di toilet. Oke, thank you Pastor. Pastor, kita ini kan diajarin untuk berbelas kasih dan memberi. Tapi kalau ada yang suka minjem uang dan konteksnya itu dia berkali-kali atau memaksa, gimana kita bisa menghadapi omongan orang lain yang bilang gayanya rohani doang? Ada yang bilang sifat atau karakter manusia itu ke bawah atau diwariskan ke anak cucunya.